البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita sampai mana sekarang? Sudah berapa? 21. Oh ya. Baik, kita masuk ke muka surat 21 dari pembahasan fikih ini. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Dalilu fardhiyatil wudu. Dalil tentang diwajibkannya wudu. As-su'al, udhkur dalilan ala fardhiyatil wudu. Sebutkan dalil tentang diwajibkannya wudu. Al-jawab, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri menuju ke salat. Kenapa berdiri ya? Ya memang di antara rukun salat adalah apa? Berdiri. Baik, makanya Nabi menyebutkan, Allah menyebutkan berdiri. Jika kalian berdiri menuju kepada sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Bagaimana kalau kita masih punya wudu? Apakah kita wajib berwudu? Tak wajib. Makanya disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau, kalimat ini ada lafadz yang terhapus, lafadz yang tersembunyi. Si istilahnya terhapus ya, mahdhuf takdiru muhdisin. Jika kalian berdiri menuju ke sholat dalam keadaan kalian berhadas, maka cucilah wajah-wajah kalian. Menunjukkan kalau orang sudah punya kesucian, tidak wajib untuk bersuci lagi. Tetapi kalau dia memilih, kalau dia batal, baru dia bersuci. Tapi kalau dia memilih bersuci lagi, boleh tidak? Boleh saja. Ini menjaga kesucian dan juga apa sunnah. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu itu sunnah. Sudah punya air wudu waktu maghrib, kemudian waktu sholat isya, oh saya masih punya wudu, boleh wudu lagi. Ini mustahab, memperbaharui wudu. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW pada waktu beliau ke Makkah, pada waktu Fathu Makkah itu beliau sholat dengan satu wudu. Satu wudu dipakai untuk sejumlah sholat. Maka Umar bertanya, wahai Rasulullah, Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda melakukan selama ini. Karena apa? Selama di Madinah, setiap kali sholat Nabi berwudu. Nah sekarang beberapa sholat Nabi menggunakan dengan satu wudu saja. Nabi mengatakan, amdan fa'altu ya Umar. Aku sengaja mengerjakan ini wahai Umar. Menunjukkan memakai beberapa, yaitu memakai satu wudu untuk beberapa sholat itu boleh. Tapi mustahabnya memperbaharui. Baik. Maka cucilah wajah-wajah kalian. Telah kita lewati, termasuk dari mencuci wajah, apa juga? Ya, iya, yaitu apa? Berkumur-kumur, mencuci mulut, dan juga menghirup air ke dalam hidung. Karena mulut dengan hidung ini bagian dari wajah. Tapi Allah tak menyebutkan itu. Nabi yang menjelaskannya. Wa aidiyakum. Ini mansub maf'ul kepada apa? Ma'tuf kepada wujuh. Maka dia mansub juga. Dan cucilah wajah-wajah kalian. Cucilah tangan-tangan kalian ilal marafiq. Sehingga mencapai siku. Apa maksudnya ila di sini? Sampai ke siku maksudnya bagaimana? Sampai ke siku berhenti. Boleh sampai ke siku aja, nempel sikit aja, boleh tak? Sampai basah maksudnya adalah apa? Ma'a. Ewa ila di sini bermakna ma'a, yaitu bersama. Bersama dengan sikunya. Seperti misalkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram sehingga sampai ke Masjidil Aqsa. Apakah hanya sampai di sempadannya? Tak, bahkan masuk beliau, bahkan ada sholat di situ dan sebagainya. Menunjukkan ila yang dimaksudkan di sini bermakna ma'a, bersama dengan siku. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lampau, bahwasanya sahabat ini mencontohkan cara wuduknya Nabi, yaitu faghasala yadaihi ilal mirfaqaihi ila mirfaqaihi hatta asra'a fil azud. Mencuci kedua tangannya sehingga, yaitu maksud cuci tangan kanan dulu sampai ke siku sehingga masuk ke lengan atas. Demikian pula tangan kiri sehingga ke siku, sehingga kemudian apa? Sampai masuk ke lengan atas juga. Siapa sahabat itu? Ya. Siapa? Iya, Abu Hurairah, betul. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Kalau jumhur maksudnya adalah semua kepala ya, bukan hanya setengah kepala atau seperempat atau seperdelapan, tidak seperti madhabnya Syafi'iyah. Baknya di sini bak tabaid, yaitu sebagian kepala, seperti yang dilakukan oleh banyak orang-orang Syafi'iyah, hanya menepuk-nepuk ubun-ubun saja. Menepuk sehingga 3 kali. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu ketika kepalanya tersingkap, tidak ditutup oleh sorban atau imamah itu. Jadi baknya di sini bukan bak tabaidiyah, bukan setengah kepala atau sebahagian kepala, tapi baknya adalah bak ilsaq. Maksudnya adalah bak ini dia digunakan untuk menyampaikan fiil kepada maf'ul bihnya. Karena kita tahu masaha ini fiil yang muta'addi, langsung masuk kepada maf'ulnya. Tapi kenapa diberi ba, yaitu untuk menguatkan, betul-betul masuk, yaitu betul-betul mengusap kalian. Bukan sekedar bermain-main. Makanya yang mirip dengan masalah ini, kita tahu wudhu itulah hukum asalnya. Kalau tak mampu wudhu, bagaimana? Kalau tak mampu wudhu? Iya, tayamum. Allah Ta'ala menyebutkan, apa itu? Walam tajidu ma'ang fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Apabila dalam keadaan kalian tidak mendapatkan air, misalkan, maka tayammamu, hendaknya kalian sengaja mencari sha'idan thayyiba, yaitu tanah yang bersih. Kemudian apa? Famsahu biwujuhikum, usaplah dengan tanah tadi wajah-wajah kalian. Apakah berarti tabaidiyah? Kan tadi katanya wamsahu biru'usikum, yaitu sebagian. Nah, kalau kita bertayamum, apakah yang diusap itu hanya setengah wajah aja? Yang kanan bersih, yang kiri penuh dengan debu? Nah, tentunya tidak begitu. Baik, maka sebagaimana mengusap wajah di dalam tayamum itu baknya tidak menunjukkan sebahagian, tapi semua wajah. Demikian pula mestinya di dalam wudhu mengusap kepala, baknya tidak menunjukkan sebahagian dari kepala, tapi semuanya. Jadi baknya ini untuk menjadikan fiilnya betul-betul masuk kepada maf'ul bihnya. Baik, jadi betul-betul yang diusap adalah semua kepala, sebagaimana ketika tayamum yang diusap adalah semua wajah. Contoh yang lain adalah penggunaan bak di dalam masalah tawaf. Allah Ta'ala mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf ke bait yang tua itu, rumah tua. Maksudnya rumah tua itu rumah kuno mana itu, rumah tua itu? Di museum mana itu? Tawafnya di museum mana? Ka'bah. Iya, maksudnya adalah Ka'bah itu. Boleh tak kita tawaf hanya setengahnya saja? Dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Iraqi saja boleh tak? Tak boleh. Jadi apa makna bak di sini? Yaitu betul-betul tawaf semuanya, termasuk juga Hijr Ismail. Baik. Nah, ini bantahan terhadap orang Syafi'iyah. Dalam masalah tawaf, mereka mewajibkan semuanya dikelilingi. Bagian dari Ka'bah itu yang sebenarnya. Ka'bah dari Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Demikian pula dalam masalah tayamum. Semua wajah diusap. Padahal sama-sama ada baknya. Tapi kenapa untuk kepala hanya ditepuk-tepuk
Apa itu namanya? Ubun-ubun. Nah, ini keliru madhab itu. Keliru-keliru walaupun dilakukan oleh ulama besar. Yang betul adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengusap semua kepala dari depan hingga ke tengkuk, kemudian maju lagi ke depan. Sebagaimana hadis siapa? Siapa yang ingat? Hadis siapa itu? Fabada'a bimuqaddami ra'sihi summa dhahaba bihima ila qafa summa raja'ahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Nabi menggunakan kedua tangan itu untuk mengusap ke belakang sehingga mencapai tengkuk, kemudian lagi ke depan mencapai ke tempat di mana beliau memulai. Hadis siapa ya? Hadis Ali tidak sampai sejelas itu. Hadis Ali mengisyaratkan, menunjukkan bahwasanya mengusap hanya satu, memang kepala hanya diusap sekali. Itu hadis Ali. Hadis siapa yang tangannya sampai seperti itu? Bukan. Abu Hurairah mengisyaratkan mengusap hanya sekali, tapi yang ini bukan itu. Bukan. Ibnu Abbas juga mengisyaratkan mengusap kepala hanya sekali, tidak terang-terangan, tapi bicara masalah bilangannya dan cara mengusap, mencuci wajah, mencuci tangan dan sebagainya. Tapi untuk yang masalah kepala dijelaskan secara terperinci, hadis siapa? Siapa yang ingat? Hadis yang seperti hadis muadzin. Hadis muadzin hadis siapa itu? Yang mimpi diberitahu cara adzan. Siapa yang ingat di dalam kitab sirah? Ya? Ya? Abi Mahdurah itu Nabi yang mengajari langsung. Tapi yang lewat mimpi. Siapa? Abdullah bin Zaid. Cuma sahabatnya lain ya. Kalau masalah wudhu, ini Abdullah bin Zaid bin Asim. Nah, inilah yang menyebutkan cara wudhunya Nabi secara sangat terperinci. Adapun kalau adzan, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Memang hampir sama namanya itu, Abdullah bin Zaid. Nama datoknya yang lain ya. Jadi mengusap kepala maksudnya adalah semua. Kemudian apa? Cukup sekali sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Zaid bin Asim. Kalau yang wudu Abdullah bin Zaid bin Asim. Kalau yang adzan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Memang agak mirip. Kadang kita jadi lupa-lupa nama datoknya siapa. Sama-sama orang Ansor. Baik. Bagaimana telinga kira-kira? Telinga gimana? Dicuci juga, diusap juga telinga. Diusap tak telinga? Kan selama ini telinganya berbelas-belas tahun tak pernah ya kalau mandi ya dicuci juga ya. Kalau wudu telinga gimana telinga? Iya, diusap juga. Hadisnya boleh dihasankan. Yaitu apa? Al-udhunani minar ra's. Pembahasannya panjang sekali. Syekh Mukbil kesimpulan akhirnya hadisnya boleh dihasankan dengan penguat-penguatnya. Telinga itu bagian dari kepala. Makanya dia diusap bukan dicuci. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Dan yang terakhir disebutkan di sini oleh Allah Ta'ala dan kaki-kaki kalian sehingga mencapai ka'bain, mata kaki yaitu buku lali. Buku lali yang mana? Ini atau ini buku lali? Nah, yang di mana tuh? Ah, itu ya. Berarti ada berapa satu kaki? Iya, ada dua. Inilah pendapat yang betul. Yang aneh kelompok siapa? Yang mengatakan setiap kaki hanya memiliki satu buku lali, satu mata kaki. Kelompok mana? Ingat tak? Sufi. Bukan Sufi. Temannya ya? Iya, orang Syiah. Orang Syiah mengatakan setiap kaki hanya memiliki satu buku lali. Aneh mereka itu gimana pula? Di mana buku lalinya? Katanya di atas apa? Di tempat pertemuan tali sendal itu. Di ya tempat itulah. Di antara apa berarti? Di bagian atas dari jempol kaki dengan jari telunjuk. Jari telunjuk kah? Jari kedua tuh? Dipanggil jari apa ya? Jari kedua tuh? Jari telunjuk. Telunjuk. Walaupun kita menunjuknya tak pakai kaki sih ya. Nah, itu mereka mengatakan disitulah yang namanya buku lali. Makanya mereka mencucinya tidak sampai ke atas, bahkan tidak mencuci. Orang Syiah mengusap saja. Mereka memakai qiraah wa arjulikum. Ini qiraah syadzah. Di luar dari qiraah asyarah bahkan. Yang betul adalah arjulakum mansub. Karena apa? Maktuf ke wujuhakum, yaitu cucilah kaki-kaki kalian. Ya rahmatullah. Baik. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan takhallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar.
pernah Rasulullah SAW tertinggal dari kami dalam suatu safar. Biasa Rasulullah seringnya di belakang melihat siapa yang letih, siapa yang kendaraannya tak kuat. Beliau membantu orang-orang di belakang. Sementara Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, beliau sudah sampai ke hadapan di suatu tempat. Mereka rehat. Waqad arhaqanas shalah. Dalam keadaan kami sudah didesak oleh waktu sholat, yaitu sudah hampir habis. Di sebagian riwayat dikatakan sholat asar. Kemudian apa? Fatawadha'na faja'ana namsahu ala arjulina. Kemudian kami berwudu dan mulailah kami mengusap kaki-kaki kami, hanya mengusap. Baik. Falahiqa bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyusul kami. Faqala bi'ala sautih. Kemudian Rasulullah berbicara dengan suara yang keras. Asbighul wudu, sempurnakan wudu. Wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan untuk tumit-tumit itu dari api neraka. Menunjukkan kalau sekedar diusap itu tidak betul. Tapi yang betul adalah apa? Dicuci. Baik. Makanya ayat ini jelas sekali, bukan arjulikum tapi arjulakum, yaitu cucilah kaki-kaki kalian, bukan usaplah. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya wudu dan juga sekaligus menunjukkan apa? Rukun-rukun wudu disebutkan di sini. Kelengkapannya tentunya di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini setelahnya apa ini? Murajaah. Baik, kita baca murajaahnya sedikit di muka surat 22 itu. Ad-darsul khamis murajaah. Pelajaran yang kelima mengkaji ulang pelajaran yang telah lampau. Idza tawaddatu, tengok baik-baik apa yang harus ditulis. Biar tahu ini terjemahannya apa ya. Oh, tafadhol Tayyib. Jika saya berwudu, aku bismillah. Tayyib. Saya mengucapkan bismillah. Ini dalam Quran tidak disebutkan. Demikian pula di dalam hadis yang sahih tidak disebutkan. Ada hadis yang dhaif. Dhaifnya agak berat sehingga apa? Tidak terangkat, ya rahmukallah. Rasulullah mengatakan apa? La sholata liman la wudu alah wala wudu aliman lam yadkurismallahi alaih. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudhu. Dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Tapi hadisnya lemah sekali. Sehingga apa? Tidak terangkat dia walaupun ada beberapa sanad. Tetapi jumhur ulama mengatakan mustahab. Bagaimana kita tahu mustahab? Menggunakan beberapa pendalilan. Dalil diantaranya kalau Imam Bukhari di dalam sahih beliau berdalilkan dengan qiyas. Yaitu hadis Ibnu Abbas. Tatkala yaitu apa? Seorang suami ingin menggauli istrinya, membaca doa, Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Yaitu kalau perkara yang di situ orang malu untuk bicara saja membaca bismillah, nah apalagi yang terkait dengan kita menghadap Allah taala dengan kesucian, dengan ibadah mahdhah, ibadah yang murni, maka lebih layak lagi untuk kita menyebutkan nama Allah. Itu qiyasnya Imam Bukhari. Ulama yang lain menggunakan keumuman dalil Quran yang mengisyaratkan bahwasanya amal-amal soleh itu dimulai dengan bismillah. Siapa yang boleh menyebutkan dalil Quran amal soleh dimulai dengan bismillah? Misalkan apa dalam Quran? Dalam Quran ya, yang ada penyebutan nama Allah, yaitu menyuruh mengucapkan bismillah atau apa ya? Ketika apa menyebut bismillah dalam Quran itu? Ayo, ketika hendak baca Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah demi nama Rabbmu yang mencipta. Menunjukkan bahwasanya ketika hendak membaca, itu membaca bismillah, mengucapkan bismillah. Baca Quran atau baca-baca yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Menunjukkan amal-amal kebajikan itu hendaknya apa? Dimulai dengan bismillah. Ada enggak dalil dalam Quran yang lain tentang disunahkannya bismillah ketika memulai amalan? Contohnya apa? Ketika ada lafaz bismillah dalam Quran, itu mungkin lebih mudah kok. Dalam Quran ada lafaz bismillah ketika peristiwa apa itu? Cerita apa itu ada bismillah? Ya, iya suratnya Nabi Sulaiman ketika dibaca oleh apa? Ratu Saba itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata para mufassirin ini menunjukkan ketika menulis surat juga apa? Menulis bismillah, disunahkan demikian.
Masih ada lagi tak di dalam Quran perintah atau ajaran mengucapkan bismillah ketika melakukan suatu amalan? Siapa yang masih ingat? Tadi cerita Nabi Muhammad, kemudian cerita Nabi Sulaiman, ada cerita lagi tak? Cerita apa lagi? Rasul pertama. Siapa Rasul pertama? Adam. Siapa Rasul pertama? Siapa? Nuh, iya betul. Dalam cerita Nabi Nuh ya. Ayo, bismillahi majriha wa mursaha. Takdirnya apa? Bismillahi jarat majriha. Dengan nama Allah kapal ini berjalan. Tayyib. Menunjukkan ketika berlayar juga menyebut nama Allah. Bukan malah bernyanyi, nenek moyangku, orang pelaut. Apa gunanya juga. Habis itu tenggelam. Nggak ada gunanya. Ini menunjukkan amal-amal yang baik itu dimulai dengan bismillah. Apalagi berwudu. Kita mengucapkan bismillah. Tayyib. Kelanjutannya besok insya Allah wallahu a'lam.